Lalai membuang puntung rokok sejumlah kios dan rumah warga di Bogor, Jawa Barat terbakar. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, peternakan terbakar. Belasan ekor kambing hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga. 8 kios pedagang dan 4 motor di Jalan Raya Tajur Bogor, Jawa Barat dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dilokalisir. Api pertama kali muncul dari limbah kayu dan karet ban, tersambar api dari puntung rokok. Peternakan kambing seluas 300 meter persegi di Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Belasan ekor kambing dalam kandang bernilai 150 juta rupiah hangus terbakar. Sempitnya akses masuk menuju ke lokasi menjadi kendala pemadaman api. Kebakaran meludeskan 4 rumah di Jalan Persatuan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Api diduga dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah. Tak ada korban dalam kejadian ini, api padam 1 jam kemudian. Pemirsa, 3 pekerja bangunan proyek sodetan di kawasan Jambore, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur tertimbun longsor. 2 pekerja luka-luka, 1 lainnya pingsan. Insiden longsoran yang menimbun 3 orang pekerja sodetan di kawasan Jambore, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur sempat membuat panik pekerja. 3 orang pekerja proyek yang sedang menggali tiba-tiba saja tertimbun longsoran tanah dari gorong-gorong tua di dalam proyek. Akibatnya salah satu korban sempat pingsan nyaris tertimbun, 2 lainnya selamat hanya mengalami luka ringan. Ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi ada beberapa bagian material tanah yang menimbun karena di ujung itu ada gorong-gorong lama yang mungkin tanahnya tidak stabil, terus menimbun salah satu kerja. Yang 2 bisa berhasil keluar, yang 1 dibantu oleh teman. Meski ada kejadian ini, pengerjaan proyek tetap dilakukan untuk menangani genangan air yang kerap terjadi di kawasan Jambore saat hujan turun. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, SMP Negeri 8 Tangerang Selatan lockdown selama 14 hari karena puluhan siswanya terjangkit cacar air dan gondongan. Sejumlah siswa yang terjangkit terus bertambah. Penularan terjadi saat ulangan tengah semester akhir September lalu. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten masih lockdown dan menggunakan pembelajaran jarak jauh secara online pasca terjangkitnya cacar air pada puluhan siswa. Dari 102 siswa yang terjangkit pada awal Oktober, kini masih ada 23 siswa yang masih terjangkit cacar air dan gondongan, sementara lainnya sudah dinyatakan sembuh. Dari hasil penelusuran pihak sekolah, penularan cacar air terjadi pada saat ulangan tengah semester pada September lalu. Proses pembelajaran jarak jauh secara online akan berlangsung selama bulan Oktober. Tapi yang kami ketahui adalah pada saat tanggal 23 sampai 27 ada ulangan mid semester di sekolah, di mana ada 1 siswa yang kebetulan kena cacar, dia ikut ulangan. Sehingga kita indikasikan dari situ terjadilah penyebaran dari siswa itu ke siswa yang lain. Pihak sekolah harus melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan pembelajaran jarak jauh ini untuk upaya mencegah penyebaran penyakit tadi. Hingga kini 23 orang siswa yang terjangkit penyakit cacar air di SMP Negeri 8 masih dalam proses rawat jalan di Puskesmas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Garuda Asia sedang dalam kondisi prima dalam sesi latihan terakhir jelang melawan Kuwait di laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U17. Drama pemain di kubu lawan patut diwaspadai, mengingat kejadian serupa menimpa timnas senior Indonesia. Laga ini akan disiarkan malam nanti di RCTI. Skuad Garuda malam ini siap melakoni laga perdana Grup F dalam kualifikasi Piala Asia U17 menghadapi Kuwait. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memimpin langsung sesi latihan, memastikan anak asuhnya dalam kondisi bugar, siap bertanding. Langkah antisipasi pun dipersiapkan dalam menghadapi drama dari kubu lawan.
Antisipasi Kuwait sama dengan apa yang dilakukan di senior. Kita juga tahu lah dengan tim-tim Timur Tengah kita mewaspadai karena selagi Kuwait sebagai tim tuan rumah, dan saya minta pemain harus lebih sabar dalam mengendalikan emosi karena pemain Timur Tengah sering membuat drama-drama ya di lapangan. Tapi saya berharap pemain bisa kita sudah belajar dari apa yang di tim senior maupun di timnas 17 juga sama. Kita banyak belajar bagaimana pemain-pemain Timur Tengah banyak melakukan drama-drama di lapangan, dan saya harapkan pemain tidak terpengaruh dengan itu. Sementara itu penyerang timnas Valdi Alberto menyatakan laga malam ini melawan tuan rumah merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggunya. Kita sudah sangat siap sekali, dan ini yang kita tunggu-tunggu dari awal TC di Bali sampai sekarang. Tentunya kita sangat ingin sekali untuk lolos ke kualifikasi AFC di Kuwait ini. Dengan seluruh persiapan termasuk modal positif di rangkaian pemusatan latihan, Timnas Indonesia U17 menargetkan lolos ke putaran final Piala Asia U17 pada April 2025 mendatang. Berikutnya pemirsa, jelang pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, persiapan terus dikebut termasuk area glamping mewah di Borobudur Golf. Tidak hanya itu, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar dekat Akademi Militer ditutup untuk sementara. Segala persiapan dilakukan tim protokoler Istana Kepresidenan nampak di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah begitu, dan juga ada lokasi yang dijadikan tempat pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Selama 3 hari, Prabowo akan menyamakan visi program 100 hari ke depan bersama jajaran kabinet. Setelah itu akan langsung bekerja. Borobudur Golf akan menjadi lokasi penginapan dengan konsep glamping mewah. Jika para menteri dan wakil menteri menerima pembekalan, para istri akan berwisata di sentra UMKM Yogyakarta dan Candi Borobudur. Oleh karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar mulai Selasa ditutup sementara jelang kegiatan pembekalan kabinet. Objek wisata ini akan dibuka kembali pada 28 Oktober. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar surat Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta perangkat desa untuk berkumpul di pesantren di Serang, Banten menjadi sorotan berbagai pihak. Ratusan kepala desa, sekretaris desa, ketua RT, RW hingga kader PPK dan Posyandu berkumpul di pondok pesantren Baimah di Pabuaran, Serang, Banten. Berkumpulnya perangkat desa terjadi diduga setelah menerima surat undangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Saat diklarifikasi, politisi PAN ini membantah acara sebagai mobilisasi massa perangkat desa untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati Serang, Ratu Zakiah dan Najib Hamas. Yandri yang juga suami calon bupati Serang bersikeras acara ini merupakan tasyakuran dan haul kedua ibundanya. Kita undang Pak PJ Gubernur tadi diwakili oleh Pak Sekda. Kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung, ya kan. Pemirsa, rapat paripurna DPR mensahkan 13 komisi menjadi mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Yang menarik, Titi Soeharto ditunjuk menjadi ketua Komisi 4. Titi Soeharto bersama Komisi 4 membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. 7 lembaga menjadi mitra kerja Komisi 4, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, KKP, Bulog, hingga Badan Karantina Indonesia. Politisi Partai Gerindra ini akan didampingi 4 wakil ketua dari PDIP, Golkar, PKS, dan PAN. Yang terhormat, karenanya kami mengingatkan kepada... Iya, Joko Widodo telah menuntaskan jabatan Presiden Indonesia. Setelah 10 tahun bertugas, apa kegiatan pertamanya? Pagi hari ini saya makan pagi di Sate Masdi Kartosuro dengan Bu Jokowi. Kegiatan pertama
Ternyata kegiatan pertama wisata kuliner di Sukoharjo, Solo bersama sang istri. Keduanya terlihat lahap menyantap menu makanan yang tersaji. Dalam unggahannya, Jokowi juga mengungkapkan bahwa sate ini menjadi langganannya di Solo. Menu yang dipesan sate buntel, tongseng, dan gulai. Sate buntel menjadi menu kesukaan Iriana, sedangkan Jokowi sejak dulu selalu pesan tongseng. Memang sebelum purna tugas, Jokowi mengaku ingin beristirahat di kampungnya di Solo. Pemirsa, apakah Anda sudah memiliki rencana makan siang? Nah, makan siang kali ini kami akan ajak Anda untuk menikmati hidangan sampade. Hidangan ranah Minang ini ternyata terbuat dari ikan yang segar, kentang dicampur dengan kuah bubur rempah. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Sekelompok wanita Minang berkumpul di rumah. Pasti ada hidangan istimewa dipersiapkan. Hidangan bukan terbuat dari santan seperti makanan Minang pada umumnya. Ikan sampade atau asam pedas tampil dengan keunikan rasa kuah. Bahan utama ikan tuna segar, kentang, dan tomat. Racikan bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, dan cabai. Aroma wangi bumbu dari daun sereh dan daun jeruk, serta lengkuas. Sementara sensasi asam gurih dari asam kandis atau belimbing wulu ditaburi sedikit garam. Penyajian ikan sampade begitu mudah. Seluruh bumbu dihaluskan, dimasukkan bersama air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan, kentang, dan potongan tomat. Menambah aroma wangi, jangan lupa masukkan daun ruku-ruku atau daun kemangi. Setengah jam ikan sampade siap disajikan. Rasa sampade itu kan yang menonjolnya kan asam, terus pedas, dan gurih ininya. Pembagi selera. Kalau di daerah ini kan daerah dingin ini kan enaknya kan yang agak pedas, hangat-hangat. Nah, itu lebih mantap kita makan. Berkah merah ikan sampade tak hanya memanjakan lidah. Masakan tradisional ini memiliki kandungan gizi protein dan asam amino esensial, baik dikonsumsi untuk anak-anak dan orang dewasa. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Sepekan ditahan karena dituduh aniaya anak polisi, penahanan guru honorer akhirnya ditangguhkan. Kerabat dan keluarga menyambut haru penangguhan penahanan ini. Tangis haru mengiringi penangguhan penahanan Supriyani dari Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari. Penahanan Supriyani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Sejumlah kerabat dan keluarga menyambut penangguhan penahanan Supriyani di luar lapas. Guru SDN 4 Baito ini sebelumnya ditahan selama sepekan atas tuduhan melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang juga merupakan anak anggota polisi. Jalur hukum ditempuh setelah sebelumnya mediasi kedua pihak tidak menemukan solusi. Dugaan penganiayaan terjadi pada 24 April lalu. Supriyani dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami luka di paha. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Setelah masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya, Bu ya. Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini, Bu? 1 minggu. Sementara kuasa hukum mengatakan kasus ini dikhawatirkan akan menghambat karir Supriyani. Rencananya, sidang perdana Supriyani akan digelar pada Kamis 24 Oktober. Penuntut umum akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penuntutan di pengadilan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng melaporkan. Pemirsa, Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia BBM. Keluarga histeris saat Ibda Rudi Soik akan dijemput paksa. Ibda Rudi ajukan banding atas pemecatan dirinya. Keluarga Ibda Rudi Soik histeris berteriak saat sejumlah Provos Polda NTT datang hendak menjemput paksa. Anggota Provos membawa surat penahanan agar Ibda Rudi Soik segera menjalani putusan sidang kasus tidak berkantor selama 2 hari. Ibda Rudi yang sudah mendapat putusan PTDH menolak menjalani putusan karena masih banding terhadap putusan PTDH. Rudi mengaku sebelumnya sudah mendapat intimidasi dan teror. Saya garis bawah.
Pemirsa, usai dilantik Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menempati Kantor Maritim dan Investasi AHY di serbu para karyawan. Yang menjadi sorotan, Menteri HAM Natalius Pigai meminta revisi anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Ratusan pekerja berebut menyalami Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di hari pertama aktivitasnya. AHY akan menempati kantor barunya di Kantor Maritim Investasi yang sebelumnya ditempati Luhut Binsar Panjaitan. Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Sementara itu, usai pelantikan, Menteri HAM Natalius Pigai langsung menyatakan akan merevisi anggaran di kementeriannya. Pigai bahkan meminta anggaran yang mencapai 20 triliun rupiah. Oke, Pak. Di sektor pendidikan, di hari pertama menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyatakan akan meninjau ulang sejumlah program, diantaranya ujian nasional, zonasi, dan kurikulum merdeka. Soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Sementara itu, utusan khusus Presiden yang juga selebritis Raffi Ahmad mengaku siap menjalani jabatan barunya. Raffi mengaku akan menjalankan tugas dan menyiapkan sejumlah program yang akan dilakukan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pemberian makan siang bergizi di SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Gibran ingin memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Sejumlah siswa SMP Negeri 270 Kelapa Gading Jakarta Utara lahap menyantap lauk makan siang gratis yang diberikan. Selain nasi, ada juga ayam goreng, sayur wortel, dan buah jeruk. Gibran, Wakil Presiden Indonesia, langsung turun ke dalam kelas memastikan makan siang bergizi tepat dan berjalan dengan baik. Gibran berharap konsep makan bergizi gratis sesuai dengan tingkat pendidikan siswa dari kandungan, kalori, hingga gizinya. Sesekali Gibran menyapa beberapa siswa dan memberikan susu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Penandatanganan serah terima jabatan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengawali proses serah terima jabatan kepada Menteri Pariwisata serta Menteri Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Momen serah terima jabatan ini turut disaksikan Wamen Parekraf RI Angela Tanusudibyo. Dengan adanya pemisahan bidang, kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini optimis akan membuat sektor pariwisata maupun sektor ekonomi kreatif maju lebih pesat. Kepada Menteri Pariwisata Ibu Widi Wardana dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki, semoga bisa terus membawa industri pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berjaya, menjadi tumpuan ekonomi Indonesia dan menjadi kebanggaan kita bersama.